Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ikutilah, simaklah channel Diniyah Al-Ikhlas ini yang selalu menampilkan ceramah-ceramah agama, pembelajaran kitab-kitab yang disampaikan oleh Ustadz Kiai yang mumpuni. Dengan adanya video-video yang saya share ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya, dunia dan akhirat. Jangan lupa klik like yang jempol ke atas, kemudian komen ditulis yang sopan, kemudian subscribe supaya anda bisa terus mengikuti video-video terbaru yang ada di channel Diniyah ini. Terima kasih anda telah menonton sampai selesai. Ini berarti ketika seorang merendahkan saudaranya yang Islam, berarti mulai terjangkitnya penyakit sombong dalam hatinya. Ketika hasad ini penyebab kemaksiatan pertama di dunia, maka kemaksiatan di langit timbulnya dari perasaan sombong, yaitu ketika iblis diperintahkan untuk sujud menghormat kepada Nabiullah Adam beserta malaikat, maka iblis memandang dengan pandangan merendahkan kepada Nabiullah Adam, merasa dirinya lebih baik. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kemaksiatan di langit sana sebabnya kesombongan, kemaksiatan di bumi sebabnya sifat hasad. Maka dua sifat ini sangat berbahaya sekali, dan cukup orang itu mendapatkan keburukan, tergolong orang-orang yang memiliki keburukan bila merendahkan saudaranya yang Islam. Orang Islam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Islam adalah calon raja surga. Ini kalau direndahkan berarti merendahkan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini berbahaya sekali. Nabiullah Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memuliakan baginda Adam, iblis merendahkan, akhirnya iblis mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap orang Islam kepada saudaranya yang Islam haram untuk mendolimi, baik urusan darah, urusan harta, ataupun urusan kehormatannya. Tidak boleh mencelakainya, tidak boleh membunuhnya, tidak boleh melukainya. Begitu pula urusan hartanya, tidak boleh mengambilnya, tidak boleh mencurinya. Begitu pula urusan kehormatannya, tidak boleh mencemarkan nama baiknya. Hadis riwayat Muslim. Inilah nasihat-nasihat yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu punya akhlak yang baik, punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara Islam. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara Islam, kita untuk masuk surga itu jalannya nggak mulus.
gitu. Kalau seseorang mendolimi saudaranya yang Islam, nanti di akhirat ketika dia masuk surga maka akan ditahan. Berhenti dulu ya. Kamu di dunia telah banyak mendolimi orang, maka orang-orang yang didolimi itu dihadirkan semua. Sekarang ini orang-orang yang didolimi dipersilahkan mengajukan tuntutan kepada orang yang mendolimi. Maka si A berkata, fulan ini telah mendolimi saya begini. Sekarang itu kamu nanggung itu kepada si fulan si A itu. Lah terus saya ini biar dapat rela gimana? Ya kamu kasih sesuatu yang membuat dia senang. Apa? Ya pahala-pahala kebaikan kamu. Akhirnya pahala kebaikan dikasihkan si A. Datang si B, ya, si fulan telah mendolimi saya begini. Pahala kebaikannya dikasihkan lagi. Datang si C, datang D, datang, sehingga sampai kebaikannya habis. Lah ternyata masih ada lagi orang yang datang. Maka ya kamu harus membuat kamu kepada kamu itu ridho. Lah saya bagaimana caranya lagi? Saya sudah nggak memiliki kebaikan. Akhirnya keburukan orang yang didolimi dikasihkan kepada yang mendolimi. Ternyata masih datang lagi, akhirnya ditumpuki lagi keburukan. Akhirnya datang lagi, ditumpuki lagi keburukan. Maka perasaannya di dunia telah amal kebaikan yang begitu banyak, tetapi karena sekaligus berbuat dolim yang begitu banyak pula kepada sesamanya, maka urusan masuk surganya jadi sulit, bahkan bisa-bisa akhirnya tertunda masuk dulu ke dalam neraka. Maka kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap kita kepada istri kita laksanakan perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri dengan ma'ruf, dengan baik. Baik itu bagaimana? Baik itu ya sesuai aturan agama dan sesuai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama. Maka andaikan, ini contoh andaikan gitu. Orang punya istri 3, diajak keluar bareng, mampir ke rumah makan, maka bagian dari berbuat baik, bergaul dengan baik dengan para istri, yaitu silahkan pesan makanan sesuai keadaan sang istri. Mungkin istri yang pertama dari Sunda, ini nggak seneng makanan pedes gitu. Istri yang kedua dari Jawa, ini sukanya asin gitu. Istri yang ketiga dari Papua, ini senengannya pedes gitu. Maka silahkan pesan sesuai seleranya. Ini bagian dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bukan aku tak sing pesen, pokoknya kabeh manut aku. Nah, niku namanya diktator gitu. Sehingga nanti yang Sunda dipesenin pedes ternyata, yang Papua seneng, yang Sunda mencret gitu, yang Jawa gak selera makan gitu.
Akhirnya seperti itu. Akhirnya kurang baik pergaulannya dengan yang dari Jawa dan dari Sunda. Ini bagi yang istrinya banyak gitu. Tetapi umumnya anaknya lebih dari satu, maka bergaul dengan anak itu ya disesuaikan. Laki dan perempuan itu berbeda gitu. Karakter anak pertama dengan karakter anak kedua berbeda. Selama anak ini tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sesuaikan dengan diri mereka. Karena ketika kita menyesuaikan dengan diri mereka selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak tersebut akan merasa terhargai, ditempatkan sesuai keahlian, sesuai potensi yang ada pada dirinya. Kita kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenalkan mereka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka jadi apa, itu sudah sesuai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka jadi dokter, tapi kalau dokter kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti dokter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka jadi pak polisi, tetapi polisi yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti polisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka jadi pak guru gitu, pak guru yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pak guru yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam dalam Al-Quran kita dikenalkan dengan nabi-nabi Allah. Minimal kita kenal dengan 25 nabi, 25 utusan Allah gitu. Di mana profesi dari nabi-nabi tersebut berbeda-beda. Ada yang jadi raja, ada yang gak punya apa-apa. Nabi Musa itu istilahnya alasnya bumi, atapnya langit gitu. Punya bantal satu, ya tidur sama bantal itu. Seperti itu. Nabi Isa. Ada yang nabi jadi pegawai negeri kayak Nabi Harun gitu. Ada nabi yang tukang kayu, ada nabi yang menteri, dengan berbagai macam profesi. Dan itu Allah sembunyikan gitu. Wali-wali Allah itu juga dalam banyak hal, termasuk supaya wali Allah itu tidak dikenal, sehingga ketika dikenal bisa menimbulkan fitnah. Allah rahasiakan dalam hal-hal yang tidak disangka oleh umat manusia. Kadang orang itu menyangka namanya wali itu mesti mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sholat terus. Dikira seperti itu, padahal tidak. Kita mengenal bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Kesibukannya apa? Urusan kenegaraan beliau luar biasa sibuknya. Beliau ini ya merupakan tafsir ya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Konstantinopel akan dibuka oleh suatu pasukan di mana pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Berarti dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sultan gitu, ini presiden, ini pemimpin negara.
Orang mungkin nggak mengira dari seorang presiden ini jadi orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini orang yang terbaik di zamannya. Ternyata ya yang terbaik di zamannya saat itu ya Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana pasukannya yang dipilih untuk membongkar Konstantinopel itu pasukan yang nggak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu, termasuk beliau. Kemudian pasukannya sebaik-baik pasukan. Lah kok pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, berarti pemimpinnya ini lebih baik daripada pasukannya. Maka apa keistimewaannya? Gitu. Maka keistimewaannya yang diajak berangkat, gitu. Yang diajak berangkat membuka Konstantinopel itu pasukan dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu, pertanyaan gimana? Siapa yang mulai balik gak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu, maka yang berdiri itu semua nanti berangkat. Semua nanti berangkat. Lah, untuk menunjukkan bahwa pemimpinnya ini yang lebih baik, siapa gitu, siapa yang sejak balik gak pernah meninggalkan sholat tahajud gitu. Maka tidak ada yang berdiri kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Seperti itu. Maka ternyata di antara raja-raja Allah gitu, pilih sebagian dari mereka jadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Ada kalanya memang wali-wali Allah itu pada raja-raja, ada wali-wali Allah di kalangan para ulama, ada wali-wali Allah di antara mereka di kalangan ahli ibadah. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Islam itu antara satu dengan yang lain tidak saling meremehkan. Ketika melihat petani, kok kemudian petani itu rendah? Tidak. Ada sebagian kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dipilih dari kalangan petani, dipilih dari kalangan petani. Ada sebagian wali-wali Allah dipilih dari kalangan pedagang. Orang-orang Ansor kebanyakan adalah bertani, mereka wali-wali Allah. Orang Muhajirin kebanyakan mereka pedagang, mereka juga wali-wali Allah. Sehingga orang itu melihat kepada orang-orang Islam semua dengan pandangan memuliakan, tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, monggo. Nggih. 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 Bahwa di penduduk ini ada orang yang soleh. Nggih. Ada orang-orang soleh yang tidak pernah bermaksiat sekalipun. Nggih. Ya, tapi balikan juga justru dimulai dari orang soleh itu, karena dia tidak pernah marah ketika ada kezaliman. Nggih. Ini maknanya zalim ini apakah termasuk tidak menjadi anak, tidak mengajak orang taat beragama, juga termasuk tidak orang zalim? Iya. Nggih. Yang kedua, jika ini masalah dengan istri. Nggih. Ketika masakan istri itu sangat asin. Nggih. Kita lihat gimana masakan itu ya. Nggih. Ya lumayan, tapi agak asin. Nggih. Ini bagaimana? Akhlak yang baik masalah muasal kepada istri. Nggih. Di sini la yadlimuhu wa la yahduluhu. Yahduluhu itu termasuk tadi itu cuek itu tadi. Sikap cuek gitu. Itu bagian dari sifat kaum muslimin yang kalau kaum muslimin
membiarkan sifat itu pada dirinya akan merusak hatinya, lama-lama akan merusak imannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian riwayat yang lain, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhu." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan bagian dari kaum muslimin yang baik. Kaum muslimin itu ketika agamanya merosot maka cuek-cuek saja. Maka ini bagian dari sifat yang tidak baik. Soleh gitu. Soleh itu ada soleh yang sempurna, ada soleh yang belum sempurna. Dalam Al-Quran, orang iman itu diperintahkan untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, imanlah. Ini kalau dimaknai secara dangkal, itu kadang orang bingung. Lah wong sudah beriman kok disuruh beriman? Ini bagaimana? Maka kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman kalian. Dari iman yang maujud, dari iman yang sudah ada, tingkatkan sampai iman matlub, iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di kalangan mereka ada orang-orang hebat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ini orang-orang awal masuk Islam. Sejak di Mekah gitu, baru segelintir orang masuk Islam, beliau itu sudah masuk Islam. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gitu. Tetapi para sahabat ini kalau kita baca ya, dalam hadis-hadis Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Ini para sahabat yang di dalamnya ada orang-orang hebat. Ada Sayyidina Abu Bakar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah para nabi, andaikan iman umat ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya imannya Abu Bakar ini lebih berat. Tetapi tetap ditarget suruh memperbaharui supaya iman itu tampak gres terus, gitu. Dengan selalu mengucapkan, mendakwahkan la ilaha illallah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu gitu, ketika masuk Islam gitu, tugasnya ketika tanya kepada Rasulullah SAW, tugasnya apa ya Rasulullah masuk Islam itu? Ya tugasnya kamu lihat saya bagaimana, yaitu tugas kamu. Saat itu belum turun sholat fardu 5 waktu, belum turun kewajiban puasa Ramadan, zakat fitrah, apalagi haji belum. Tetapi para sahabat semua mengikuti perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW dakwah, mereka semua dakwah. Mereka mendakwahkan iman semua. Seperti itu. Maka bagian kesempurnaan hamba adalah melaksanakan perintah Allah, termasuk dakwah urusan keimanan. Sebagian ulama ada urusan dakwah Islam, ada istilah dakwah iman. Apa maksudnya? Dakwah Islam itu ya dari tidak Islam kepada Islam.
Dakwah iman itu dari iman yang sudah wujud ditingkatkan sampai iman sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan keimanan ini pun bisa dibuat, dakwah ini bisa dibuat di kalangan orang iman sendiri. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga, ketemu teman, ketemu masyarakat, dakwah tentang iman supaya iman semuanya meningkat dari iman yang maujud kepada iman yang matlub, dari iman yang sudah ada kepada iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka ketika orang soleh tersebut, lupa karena sibuk dengan dirinya, lupa tentang urusan umat, maka dirinya ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan umat ini urusan yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada umat manusia, ini mengutus para nabi supaya umat manusia selamat. Lah kok orang saking sibuknya dengan dirinya sendiri sehingga lupa kepada urusan umat, ini pun layak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu telah berbuat sesuatu yang menjadikan Allah murka, yaitu urusan keumatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak lupa dengan umat manusia ini, tidak lupa. Sehingga untuk keselamatan umat manusia Allah kirim para nabinya untuk mengingatkan umat manusia supaya selamat dari neraka, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tentunya ada manusia yang memang milih ikut iblis, bahkan menjadi pengikutnya iblis, bahkan menjadi penyembahnya iblis. Maka orang soleh, dirinya soleh, ketika lupa urusan keumatan, maka berhak untuk mendapatkan marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dirinya soleh, dirinya beriman, nanti di surga akan tetap masuk surga. Tetapi karena tugas besar ini dia lupa, maka dirinya berhak untuk dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memberi contoh kepada umat manusia dari kakeknya. Manusia pertama kali Nabiullah Adam. Nabiullah Adam ini lupa. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya. Nabiullah Adam ini lupa, sehingga beliau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena ini perintah Allah supaya dipentingkan oleh Nabi Adam, kok lupa, layak juga Nabi Adam ini dapat tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pelatihan supaya tambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pelatihannya ditempatkan tidak di surga, nanti akan kembali ke surga. Tetapi pelatihannya supaya tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya sangat memperhatikan pentingnya tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dipisahkan dulu dari surga. Dan memang sesuai tugasnya, yaitu di dunia.
turun di dunia pun masih dipisahkan dengan istrinya. Akhirnya dapat pelatihan-pelatihan khusus sehingga punya pengalaman betapa pentingnya jangan sampai lupa dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun lupa sendiri itu ya toh, tidak mesti lupa itu akan berakibat dosa, tidak. Dosa yang menyebabkan seseorang masuk neraka, tidak. Tidak setiap lupa menyebabkan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Tetapi meskipun nggak masuk neraka, kok orang itu nggak ingat kepada Allah, nggak ingat kepada perintah Allah, itu sesuatu yang tidak selayaknya bagi hamba-hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah. Sehingga orang soleh pun yang ingin dekat kepada Allah, ketika lupa perintah Allah urusan keumatan, layak untuk dapat pelatihan-pelatihan dari Allah, termasuk menghadapi ujian-ujian yang berat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tentang ngomong kepada istri. Seingat saya dalam hadis riwayat At-Tabarani, bohong itu boleh dalam 3 hal. Yang pertama ketika perang. Yang kedua, bohong kepada istri yang berakibat semakin harmonisnya hubungan suami istri. Yang ketiga, berbohong. Dengan berbohong itu umat tidak jadi berpecah, malah bersatu. Ini ada ngomong bohongnya. Ketika melihat lahiriahnya ada ngomong bohongnya. Tetapi karena di balik itu ada 3 hal yang sangat besar, umat Islam ini menghadapi orang kafir ya sikapnya itu berbeda. Kalau kepada orang Islam sendiri nggak boleh berbohong. Kemudian urusan keharmonisan suami istri, ini perkara yang penting. Bahkan sebagian ulama ya toh, bagian dari jihad ya toh. Bahkan jihad ini bahkan sangat besar nilainya daripada berangkat ke medan laga, dari satu segi, yaitu nikah. Nikah, aturan manusia, jalan hidup manusia untuk berkembang menjadi banyak ya, itu dengan nikah. Dengan nikah. Maka nikah ini potensi, istilahnya pabriknya, kalau ingin mencetak wali-wali Allah, jalannya nikah. Jalannya nikah. Maka nikah itu satu perjuangan. Mau mencetak wali-wali Allah itu makanya milih wanitanya baik-baik gitu. Suaminya baik-baik, mertuanya baik-baik. Milih yang baik itu nggak gampang, nggak gampang. Bahkan saking kadang itu, saking lemahnya manusia, Allah kasih jalan, dikasih amalan sholat istikharah, supaya apa? Milih baiknya itu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal untuk keharmonisan suami istri, karena lahirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu dari kedua orang tuanya yang menikah. Lahirnya Syekh Abu Yazid Taifur Al-Bustami, itu dari kedua orang tuanya yang menikah. Lahirnya Imam Bukhari itu lahir dari kedua orang tuanya yang menikah. Lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih, lahirnya Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi, lahirnya Panglima Nuruddin Zengki,
yang memukul pasukan Tartar ya toh, sehingga balik lagi ke negerinya, padahal sudah memporak-porandakan ibu kota Islam Baghdad ya toh. Sehingga sungai Dajlah itu berubah warnanya, berubah warna dengan warna darah, berubah warna dengan warna tinta. Perpustakaan Islam ya toh, khazanah Islam ya toh, dibuang ke sungai ya toh. Itu bisa dipukul mundur lahirnya kekasih Allah yang perkasa, panglima perang yang luar biasa, itu dari pernikahan. Maka keharmonisan suami istri itu suatu hal yang besar melihat sudut pandang ini. Maka sampai diizinkan oleh agama, andaikan bohong itu menjadikan hubungan suami istri tambah harmonis, itu bohong yang diizinkan dalam agama. Bohong yang diizinkan dalam agama. Bahkan bukan sekedar diizinkan, ketika omongan manis menambah harmonis, itu ada unsur pahalanya. Maka kalau orang gitu, ditanya istrinya, yang aku ipo tambah elek toh, ora gitu, tambah ngegemesin ya toh, tambah kabeh lah. Aku ipo kurang ini, pokoknya omongan-omongan yang menjadikan harmonis gitu. Itu omongan yang menjadikan tambah harmonis, menyenangkan malaikat atau menyusahkan setan. Mungkin nanti ya ada bisikan setan, mosok to, jadi ora yo tambah keriput, tambah piye ngono ya. Ora gitu. Kita menilai dengan pandangan akhirat gitu. Kalau hubungan suami istri semakin harmonis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya nanti balasannya di akhirat adalah surga. Dan memang surga itu setiap saat kondisi suami istri itu bisa terus pangling. Karena apa? Semakin tambah hari, bahkan bukan semakin tambah hari, tambah waktu gitu. Sebagian tuh tambah setiap jam tuh tambah gantengnya, tambah cantiknya, kayak gitu, tambah kuat gitu, tambah jose gitu, tanpa obat gitu, tanpa obat. Inna ashabal jannatil yawma fi suhurin fakihun gitu. Penduduk surga itu nanti punya kesibukan. Inna ashabal jannah, penduduk surga. Inna ashabal jannatil yawma, pada saat itu, pada saat mereka berada di surga, fi suhurin, dalam kesibukan, fakihun, tapi kesibukan yang enak. Kata para ulama, tafsir dari ayat itu termasuk kesibukan yang enak itu apa? Kesibukan ya toh, memecah keperawanan ya toh. Tapi kok yo perawan terus ya toh, perawan terus, rasanya ki perawan terus ya toh. Dipecahne kok yo utuh neh perawan terus ya. Dek rasanya ki soyo penak ya toh. Ya toh. Ibaratnya ki pijetane kuwi senute iki tambah ya toh. Jadi ning donya kuwi rasane paling ning nggur otot-otot sekitare wae. Lah iki rasane iki awit sirah teko sikil ki krasa ya toh. Senutane iki krasa ya toh. Setiap pori-pori itu merasakan kenikmatan senutannya itu. Sebagaimana ahli neraka ketika mereka telapak kakinya menginjak bara neraka, maka mulai ujung kepala sampai ujung kaki setiap pori-porinya merasakan kesakitan. Maka ahli surga begitu pula ketika merasakan kenikmatan surga, mulai ujung kepala sampai ujung kakinya setiap pori-porinya merasakan kenikmatan.
Insyaallah nggih. Lah nggih, termasuk jalannya itu ya toh, ketika sama istri ya, itu kata-katanya itu yang semakin bikin harmonis ya toh, semakin bikin harmonis ya toh. Ya, contohnya itu tadi. Rasanya enak ya toh. Meskipun asin ya toh, meskipun asin. Nah. Karena kita itu hamba ya toh, hamba. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu senang ucapan-ucapan, beberapa ucapan, kemudian juga Allah itu enggak senang kepada beberapa ucapan. Termasuk ucapan yang disenangi oleh Allah ya ucapan suami kepada istri, istri kepada suami yang bikin tambah harmonis. Ini ucapan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ucapan-ucapan ya, yang tidak disenangi oleh Allah ya, ucapan-ucapan yang bikin tambah harmonis dengan gendaan ya, sama selingkuhan ya, itu enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pacaran ya, kayak gitu. Itu kelihatannya tambah harmonis, tapi ya ini sama-sama harmonisnya. Tetapi Allah menilai ini yang halal, ini yang haram. Ada yang diridhoi oleh Allah, ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gendaan. Kadang orang itu ya tertipu ya, tertipu ya. Wong lanang kan oleh to bojone gak siji ya. Tapi kadang itu jalannya itu lucu ya. Para sahabat itu yang memang banyak dari mereka itu istri tidak satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istri pun tidak satu. Setelah Sayyidah Khadijah, ketika masih punya Sayyidah Khadijah, istri cuma Sayyidah Khadijah saja. Ketika beliau wafat, baru beliau istri ada beberapa. Sayyidina Ali ketika masih Sayyidah Fatimah masih hidup, istri cuma Sayyidah Fatimah aja. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, baru Sayyidina Ali punya beberapa istri. Termasuk Sayyidina Ali punya keturunan namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah itu, yang terkenal sebagai panglima perang juga itu. Tapi bukan dari putra Sayyidah Fatimah. Tetapi mereka itu memang harmonis gitu. Geng-gengan gitu loh. Jadi Sayyidah Aisyah itu kenal dengan Sayyidah Hafsah, kenal. Sayyidah Aisyah itu kenal dengan Ummu Habibah, itu kenal. Hubungan mereka ya ada cemburunya sih, tetapi ya tidak sampai mengakibatkan hubungan itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidah Aisyah ini beberapa hadis tentang keutamaan Sayyidah Khadijah itu yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Adalah Sayyidah Aisyah. Seperti itu. Jadi enggak delik-delian, enggak delik-delian. Padahal efek delik-delian itu banyak gitu. Akhirnya kakak beradik satu bapak enggak saling kenal gitu. Karena yang satu istri disembunyikan di Jawa Tengah misal, yang satu istri ditaruh di Jawa Timur. Lah anaknya nanti kalau besar, padahal kakak beradik, nanti kalau kenal gimana kalau sampai terjadi nikah gitu. Kan jadi pelanggaran, justru jadi pelanggaran. Justru jadi pelanggaran, dan itu pernah terjadi ya. Dan itu sampai keluarga dalam itu sampai jangan diteruskan gitu. Jadi ada seorang masa mudanya nikah, punya keturunan, punya cucu, punya cicit gitu. Kemudian di masa tuanya nikah lagi gitu. Akhirnya punya keturunan gitu. Punya keturunan juga. Suatu ketika cicit gitu dari istri pertama itu tinggal bersama anak dari istri kedua.
Tapi entah apa yang terjadi saat itu, mereka tinggal di Jakarta atau di mana. Akhirnya terjadi pernikahan, entah saking awamnya, entah apa, saya kurang jelas faktornya. Tapi yang jelas orangnya ada. Maka saat datang ke Temboro, guru-guru kita tahu tindakan itu, maka mereka suruh berpisah dari status suami istri. Suruh berpisah dari status suami istri, statusnya adalah kakek sama cucunya. Kakek sama cucu. Maka ini ya pelajaran bahwa sesuatu itu ya, kalau kemampuan harmonis gitu, kemampuan harmonis itu belum ada, maka istilahnya kalau orang Jawa jangan nantang perkoro gitu. Jangan nantang perkoro. Kalau orang mampunya gitu, kalau orang mampunya satu ya satu, kalau mampunya dua ya dua, kalau mampunya tiga ya tiga, kalau mampunya empat ya empat gitu. Insya Allah nih. Nanti yang mampunya empat ya jangan satu gitu maksudnya. Tapi yang mampunya satu ya jangan empat gitu. Ya tandanya apa? Tandanya orang itu kayak keluar 4 bulan, 40 hari gitu loh. Tandanya apa? Tandanya kalau memang mampu itu memang dia melaksanakan amalan itu nanti sudah siap dari berbagai macam pihak. Ketika siap dari berbagai macam pihak, maka akan terhindar dari fitnah perpecahan. Fitnah perpecahan. Insyaallah ya. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesenan lan barokah, tertulipun sedaya keawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencana-rencana kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.